ada dua jenis tipe reasuransi. Apa aja tuh teman-teman? Masih ingat nggak? Minggu lalu. Masih ada yang ingat teman-teman? Ada dua jenisnya, yang satu apa, yang satu apa? Ada treaty sama itu ya Pak, fakultatif yang sementara itu Pak. Ya benar, ada dua, yaitu fakultatif dan treaty. Thank you Ramadan. Jadi kita sekarang mau ngobrolin yang fakultatif dulu ya teman-teman. Jadi kemarin kita sudah ngomongin yang treaty. Sekarang kita ngomongin, kemarin kita baru mengenal ada dua nih. Ada dua tipe gitu, fakultatif dan treaty. Nah sekarang kita akan kenal lebih dalam lagi gitu. Yang pertama adalah kita mau kenal dulu nih yang fakultatif nih teman-teman. Ada yang masih ingat kemarin konsepnya fakultatif itu yang paling inilah dua konsepnya. Fakultatif itu apa teman-teman? Ada dua karakteristik ya? Gitu ya Pak ya? Apa sifatnya reasuransi itu? Yang fakultatif nih, konsepnya apa? Individual. Individual, oke. Okay. Individual atau apa? Atau apa ya Pak? Atau risk by risk, ya kan? Yes. Individual atau resiko per resiko. Yang kedua apa? Nes, kira-kira kemarin konsepnya bebas. Iya, bebas. Jadi kedua belah pihak, baik si perusahaan asuransinya yang mau melakukan reasuransi fakultatif ini bebas, mau ngasuransiin apa, mau fakultatifkan atau enggak itu juga bebas gitu sebenarnya gitu ya. Pada saat dia membutuhkan ya dia akan tawarkan fakultatif, tapi apabila tidak ya udah bebas. Si reasuransi nggak bisa maksa ke perusahaan asuransi ini, gue dikasih dong bisnis lo fakultatif dong yang itu berapa persen, nggak bisa gitu, bebas gitu. Artinya kalau dia nggak punya niat untuk memfakultatifkan ya si reas ini nggak bisa maksa gitu ya, nggak bisa dapat bisnisnya gitu. Begitupun sebaliknya si reas juga seperti itu. Pada saat ditawarkan reasuransinya juga bebas mau menerima atau menolak gitu kan. Jadi kalau si reasnya ini melihat bisnisnya ini menguntungkan, baik untuk diterima, dia mungkin akan menerima bisnis itu, mengaksep gitu ya. Oke, gua ambil bisnis yang lo tawarin. Nah, kalau ternyata mungkin dia berpikir bahwa bisnisnya itu jelek gitu atau resikonya besar, dia punya hak untuk menolak. Nggak mau gua, silahkan bawa ke tempat lain. Gitu ya. Jadi konsepnya dua dulu itu. Jadi masing-masing pihak ini punya kebebasan gitu ya, punya kebebasan. Oke. Oke, nextnya adalah gini. Saya mau cerita dulu nih teman-teman tentang kapasitas ya teman-teman. Jadi sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang fakultatif, saya mau share dulu, saya mau cerita dulu tentang kapasitas nih teman-teman. Sebentar, saya akan nambah slide dulu biar enak, slide kosong. Oke. Oke teman-teman, saya mau cerita dulu tentang namanya tentang Oke, saya mau cerita dulu tentang namanya adalah kapasitas. Oke, kita akan bicara tentang kapasitas gitu. Teman-teman, apa yang kalian bayangkan tentang kapasitas teman-teman?
Kapasitas itu kesamaannya apa, teman-teman? Wadah ya, teman-teman. Ya nggak? Wadah. Wadah itu bisa apa aja. Kita bisa kategorikan kayak misalnya cangkir, piring, tumbler gitu ya. Mangkok segala macam, sesuatu tabung gitu ya, sesuatu yang bisa menampung gitu ya, menampung bisa air, bisa benda padat, bisa benda cair gitu ya. Itu adalah kapasitas atau wadah gitu. Nah, kapasitas di perusahaan asuransi, teman-teman, itu dibangun dengan gini, layer atau pondasinya di bawah gitu. Karena asuransi itu kan bisnisnya yang dia kelola itu adalah resiko, teman-teman. Ya kan? Resiko nih. Bisnisnya dia ini ngumpulin resiko ini gitu kan. Bisnisnya perusahaan asuransi ini ngumpulin resiko ini, dan dia untungnya adalah dia bukan bermain-main ya, dia akan melakukan analisa sehingga apabila resiko yang dia ambil sebagai bisnis ini bagus, probability loss-nya, maka dia bisa bisa untung gitu, karena mungkin loss atau kerugiannya ini rendah, teman, gitu ya. Nah, bisnis resiko yang yang dia lakukan ini ya, outputnya ini sebenarnya adalah loss nih, teman-teman. Pelayanan dia atau service yang harus dia berikan ini adalah ganti rugi terhadap loss, ganti terhadap rugi gitu ya, bukan ganti rugi ya, ganti terhadap kerugian atau loss gitu ya. Sehingga dia harus punya namanya kapasitas ini, teman-teman. Wadah. Kapasitas atau kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan untuk memberikan ganti rugi, teman-teman. Ya kan? Nah, kira-kira teman-teman, kemampuan untuk mengganti rugi ini dalam bentuk apa, teman-teman? Kapasitasnya atau kekuatannya ini dalam bentuk apa kira-kira, teman-teman? Ada yang punya pendapat, punya usul? Untuk memberikan ganti rugi ini, misalnya Nesya gitu ya. Nesya amit-amit gitu ya, ngilangin handphonenya temennya nih, gitu ya. Maka Nesya punya kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Nah, Nesya ini mengganti ruginya dengan apa, Nes? Kira-kira, Nes? Dengan uang, Pak. Dengan uang, ya kan? Nah, di sini perusahaan asuransi, ya, sama nih, bisnisnya dia adalah resiko, servisnya dia atau jualannya dia sebenarnya adalah ini, ganti rugi nih, teman-teman. Sehingga kayak Nesya tadi, apabila dia ngilangin handphonenya teman dan dia harus ganti rugi, maka Nesya harus punya kapasitas berupa apa tadi? Uang. Uang. Perusahaan asuransi juga seperti itu. Untuk mempunyai kapasitas, karena dia ini bisnisnya adalah resiko. Itu Nisha tadi bisnisnya nggak resiko loh. Nisha itu sebagai mahasiswa gitu ya, bisnisnya dia adalah ini. Tapi kebetulan dia punya uang gitu ya, punya tabungan mungkin dari kiriman orang tua, atau dia sudah magang, sudah bekerja gitu ya. Dia punya tabungan, punya uang, sehingga dia punya kapasitas untuk apabila dia menyebabkan kerugian temannya, maka Nesya bisa melakukan proses ganti rugi tadi, karena Nesya punya uang. Ya kan? Sama perusahaan asuransi, ya. Perusahaan asuransi